Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, akhussu bidzikri Nyai Hajah Mutmainnah Abdullah Sakhal hafizahullah ta'ala wa ra'aha. Hadratal Mukarram Kiai Haji Raden Fakhri Abdullah Sakhal hafizahullah ta'ala, serta keluarga besar Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, para pengurus pesantren, serta para tamu undangan, penceramah. Pertama, Kiai Haji Khalilur Rahman Hasan Abdul Wafi hafizahullah ta'ala, dari Pamekasan, serta para santri, wali santri, hadirin hadirat, muslimin juga muslimat sesami mulia, hafizakumullahu jami'an madar semoga, serta jenai jaga iraksa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imtithalan lil amr, dan gulai fakon nerima perintah kangkui hadir dak kadinto Majlis Al-Mubarak, Ma'had Al-Mubarak, niat dan gula alaksanaki pakon cukan tabarruk daka Syekhuna Khalil Al-Bangkalan, minangka dan gula sadar barakah dari Badanah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukaraja
eki panika barokah dari Demangan Pangkalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raden Ibrahim Haji Samsul Arifin minangka santrih dari Syekhuna. Raden As'ad bin Ibrahim siapa dikacukan, beliau adalah saksi sejarah sekaligus pelaku mediator syafaqta tongkat bentasbih dari Syekhuna kepada Hadratus Syekh. Para Rabu Mustajab, insyaallah 2 tahun lagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ampun dapat 100 tahun. Manabi abali dak kata bunah kustah Kanjeng Nabi di dalam 100 tahun bakal bedah orang siapa semangat baru mujaddid kaangkui membangkitkan umat kak dintoh abali dak ka acaranya pun kustah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula yakin ban husnudzan durriyah Syekhuna Khalil Al-Bangkalani malau samukah paringi kemampuan ban kekuatan kaangkui mengulang sejarah kebangkitan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan kula matur daka pamanda Raden Ki Haji Nasih Muhammad Ki Puru Kak Dinto manabi ingin angen sebelum berdiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama 1906 pada ketetian isyarah syiarah patongkat kalaban ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Oleh sepanjang tahun biasat epakon boleh madepak tasbih kalaban amirit ya Jabbar ya Qahar. Kak dito baktona semak sapona tahun lagi Syekhuna tahun 1900 sekemi Kak dinto yantaqil ila rahmatillahi ta'ala tahun 6 Hadratus Syekh Kak dinto yu'assis mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika Nabi 100 tahun Kak dinto 2 tahun lagi maka sangat tepat momentum durriyah Syekhuna untuk memperjuangkan beliau sebagai pahlawan nasional. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah para masyayikh, para kiai sampun mendapatkan gelar kehormatan dari pemerintah sebagai pahlawan nasional. Beliau tak butuh. Agatia Hadratus Syekh tak butuh. Kewahab tak butuh. Baru saja kiai-kiai sampun paling gelar pahlawan. Beliau tantonah munabiki beda suarkana bakal tak kesokan narema gelar akatika dinto angin seputo adinto umat seputo adinto al-jilil mustaqbal generasi masa depan
Generasi yang dikhawatirkan kehilangan arah tujuan, tak ngageli, tak ngauningi hendak kapasirah teladan dan contoh panutan. Lebih kenal dekat Superman, lebih kenal dekat Batman, lebih kenal dekat Spiderman, bangsa lain lah. Aleburan tokoh-tokoh fiktif yang tidak jelas bagaimana manakib perjuangannya. Tining Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, beliau tak langkong terutama dekat zuriyah, dekat bibinda pamanda saja. Manabi emunggi ngaki mihrab. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani itu mihrab para pejuang, mihrab para ulama. Dak remah mihrab dan gula mencendengan manabi apa aja kaangkui ngauningi arah jihatul kiblat, ngadep dekat kiblat Baitullah Ka'bah al-Musharrafah nengiga lima. Maka yang menjadi penentu dari suatu masjid ataupun musalla adalah mihrabnya. Begitulah sosok Syekhuna. Beliau adalah arah perjuangan, kiblat dari keteladanan. Beliaulah yang menyambungkan wasilah perjuangan hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saja manabi ngaji bab masalah sejarah perjuangan para ulama sebeden nengi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kak dinto setajana padang salirana Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Siapakah Hadratus Syekh? Beliau adalah wajah dari gurunya. Beliaulah pemegang tongkat dan tasbih. Mana biatanya pasirah ke Wahab Hasbullah. Beliaulah yang pernah dijuluki sebagai macan. Sehingga bakal beda macan santri pada siap kangkui nokol. Ternyata si Rabu gak itu ke Wahab Hasbullah. Bahkan ketika Kiai Ridwan dan Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Ridwan gak dintoh si epakon sareng Hadratus Syekh akebai lambang Nahdlatul Ulama. Sapani kacukan Kiai Haji Mas Alwi gak dintoh si apareng usulan nyama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Timin Hadratus Syekh dintoh saampunan narima tongkat bantasbih bunga terlebat pas ada bu setiang kok tetih mabada Jam'iyah tolos mabada Jam'iyah Nahdlat. Tak sebut Nahdlat itu, saya sebut Jam'iyah Ulama. Nahdlatnya kita keluar kan. Pasirah si usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz Al-Tamat Khan Sarbaja. Para Rabu saungkuna perjuangan para ulama sebelum santri-santrina Syekhuna Khalil. Kak dinto ampun akompol. Pidato seampun ditranslate kepada bahasa Indonesia dari pidatona Sayyidul Jad Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau menyampaikan bagaimana sejarah panjang perjuangan Islam di Indonesia. Ada bu sampai ke caretana Sunan Ampel edebui Gusti Kanjeng Nabi. Dan ternyata apa yang telah diceramahkan oleh Kiai As'ad
berdasarkan ingatan beliau waktu masih kecil. Dia bunah dengi pidato itu. Engkau ki anak. Tapi engkau ngeding kapun tanah orang sepo-sepo jadinya. Engkau ngeding bodoh ketapkan tel aise keterangan Sunan Ampel oleh pakon dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibah ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada hibah ke Indonesia. Ternyata ada seorang pakar naskah kuno, seorang ahli manuskrip makhtutat, Kiai Ahmad Basuh. Kak Dinto asli Sulawesi. Lebur long mapolong naskah-naskah kuno. Si bodoh nengi Leiden, bodoh nengi Inggris, bodoh nengi Singapura. Beliau mempunyai akses untuk mengumpulkan naskah tersebut mereng nengi media sosial YouTube ceramah Kiai As'ad tentang Sunan Ampel yang telah mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk menyebarkan Islam di tanah Nusantara Indonesia samangkin kali. Tetipu napa si ikai ngak sadang kiasan itu bedeh samangkin. Ampun ditranslate dari bahasa Arab pegon dekkah ono coroko beda dengan museum dengan Yogyakarta. Alhamdulillah. Jadi ini kapon zaman na samangkin. Kebangkitan para dzurriyah dan kula ngauningi dzurriyah Hadratus Syekh semangkin long mapolong wanapa muallafat Hadratus Syekh. Maka kami sangat bersyukur ketika dzurriyah Syekhuna bangkit semangat keilmuan untuk mengumpulkan jejak ilmiah, muallafat, tulisan, seratan-seratan, makhtutat dari Syekhuna Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu ta'ala. Beliaulah yang kemudian menjadi wajah sebenarnya dari mihrab perjuangan para ulama. Panjenengan manabi ngolati pasera para kiai-kiai sebeda nengi coba matura berjuang dalam garis perjuangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Kak Dinto andi nasab dagah Syekhona secara keilmuan. Dirboyo Sidogiri yang satu masa di era itu semangat untuk sumbangsih berjuang membesarkan NU pasti ada hubungan ruhani dengan Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Maka momentum beliau untuk dikukuhkan, dinobatkan sebagai pahlawan nasional ini adalah momentum yang sangat tepat menyambut satu abad Jamiah Nahdlatul Ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nesar umat, nesar generasi masa depan. Kalau kemudian agak saya cerita aki kiai guru tawassul kareng sempurna pun tak nuka ngangkui HP metek program aplikasi surat Yasin mak pas erekan reng sempurna dengan kuburan gak dinto bisa depak ganjaran surat Yasin si bocah HP. Yang menjadi amal soleh adalah yang diucapkan oleh lisan. Yang menjadi amal soleh adalah perbuatannya anak, lalu hadiahnya ba'dal qabul dikirimkan kepada ahli kuburnya. Bila dak dinto para rabu saja, pabeli generasi gak dinto dak keajaran para guru-guru. Kembalikan
generasi muda ini kepada ajaran para masyayikh kita, manhajnya Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Mana bi ingin angan para rabu saja Syekhuna kak dinto akati ampun epele dari tanah Madura Bangkalan tak kira Soromban, Gusti Allah memberikan amanah besar turunnya isyarah tongkat dan tasbih. Berarti tanah Kak Dinto, tanah karamat, tanah muljah ngastete Raja Barokana juga Raja Belakna. Padahal semoga abe bisa barengi akhlak si muljah, abe bisa takriman wa ta'ziman, beradab bersopan santun di tanah karamat, tanah yang penuh dengan keberkahan. Turunnya isyarah perjuangan para ulama di bumi Nusantara. Manabi gelak Sunan Ampel oleh pakon dari Kanjeng Nabi ban kalengkian dah nengi Ampel dentah sorbaja. Berarti kebangkitan perjuangan Auliaut Tis'ah Wali Songo yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke zaman Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, dan jatuh pilihannya di tanah Madura di Bangkalan ini, maka jangan sampai kita berbuat durhaka, berbuat hal yang tidak diridhai di tanah yang harus kita muliakan ini. Akatia Masjidil Haram, Masjidil Haram mak dinto karamat cokop debona ke Maimun Zubair mun bedo orang ala ko maksiat nengi kenengan si pocet kenengan maksiat biasa. Orang ala ko maksiat nengi beli pon kenengan na, orang ala ko maksiat nengi Los Angeles pon kenengan na. Tapi manabi orang ala ko maksiat nengi Makkah dan Madinah ni kanutuwaki orang si Raja Cangkolang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka demikianlah kalau kita kiaskan, walaupun mungkin kias adnawi dari tanah suci Mekah, maka tanah barokah yang ada di tempat ini, tempat turunnya isyarah perjuangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, cukuplah siapa yang berbuat baik di sini, berakhlakul karimah di sini, dialah orang-orang pilihan di tempat pilihan bersama guru pilihan. Amin Allahumma amin. Insyaallah santri-santri pondok pesantren Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani yang tekun, sungguh-sungguh taat peraturan, apalagi berprestasi, mereka adalah orang-orang pilihan bersama keluarga yang mulia, keluarga dzurriyyah Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, orang pilihan. Amin ya rabbal alamin. Para rabu saja Syekhuna Khalil gak dinto mana bi ingin angan cukan. Beliau adalah memulai merintis perjuangan setelah sebelumnya ada proses penjajahan Hindia Belanda yang luar biasa. Beliau termasuk pejuang pra kemerdekaan, mengantarkan murid-muridnya
untuk menyambut datangnya kemerdekaan. Dan ini tercatat dalam sejarah. Para nabi, para rasul seperti Nabi Musa alaihissalam berjuang puluhan tahun ingin sampai pada saat futuhat, hasil capaian perjuangan hampir saja menuju Baitul Maqdis. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat mendekati Baitul Maqdis. Jadi tak sampai depak ke Baitul Maqdis. Nabi Musa wafat sebelum depak ke Baitul Maqdis. Seperti juga Syekhona Khalil belum melihat hasil bagaimana Jam'iyah dilahirkan. Beliau wafat tahun 25, NU lahir tahun 26. Beliau tidak melihat bagaimana rakyat ini mendapatkan kemerdekaannya di tahun 45. Maka tanda-tanda orang yang diberkahi perjuangannya, tulus ikhlas perjuangannya, biasanya berjuang sebelum melihat hasil sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kebijaksanaan itu. Kiai-kiai si arintis pesantren tingpon ngake para ado pak joje pon tutimin joje dah perengaki deka putra-putrana perengaki gadah nak foto na. Maka bersyukurlah kebangkitan semangat keilmuan Syekhuna Muhammad Khalil dari pondok pesantren Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani ini harus terus dihidupkan sehingga sinarnya tidak padam ila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para rabu saja beliau Syekhuna akatia perjuangan Kanjeng Nabi. Ayat pertama ipatoron pun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, ciri khas keilmuan yang ada pada diri beliau adalah pakar dalam ilmu alat. Dalam menghadapi segala persoalan diselesaikan dengan ilmu alat. Bodoh orang posang bengkonah kemalengan beri cimat koma zaitun malengan mencem. Bodoh orang Cina tokar barengi siiran huyung ada posang akor boleh dengan nenggapi. Banyak cimat-cimat beliau Kak Dinto manti pengocap. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah dan kula husnudzan dan kula yakin beliau adalah orang yang telah mendapatkan pangkat kuntulahu sam'ahu kuntulahu basarahu. Allah sudah menjadikan seluruh panca indera beliau sesuai dengan ridhonya. Maka ucapannya adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulisan tangannya adalah tulisan tangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya, langkah kakinya, bahkan nafasnya, hirup hembus nafas perjuangannya, semua adalah sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malar semoga keberkatan, kekaramatan Kak Dinto terus aliran keberkahannya mengalir kepada kita semua, terutama dekat dzurriyyah beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga
keluarga besar Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, dipanjangkan umurnya, umur barokahnya dalam ketaatan dan terhindar dari segala hal mara bahaya, musibah dan bencana, diselamatkan dari orang yang hasud dengki. Amin ya rabbal alamin. Para Rabu saja, kenapa saya maksud Syekhona Khalil gak ditoakatia perjuangan Nabi pertama kali nerima wahyu Iqra? Gak membaca. Beliau telah menjadi Syekhul Futuh, Syekh Murabbi yang membuka hatinya murid. Bodo orang dari Banyuwangi ki umur 9 tahun, Abbasnya mana? Yantos tak suruh ngaji, kun suruh noki apresian tanian. Ya Abbas mak cek ngestuakyongku, persiongku, beda daun keker salembar, tule bolong, tule persian. Akhirnya Syekhona gak ditori tak dekah santri saya Abbas pas evakuan mole. Kalau pun doa engkau senangkung ilmu na barokah manti pangucap Syekhona kay Abbas Paleman dak kasempu Banyuwangi andi pesantren raja ban pesantren nah kak dinto pesantren terus barokah alhamdulillah. Amba Sayyidul Jad sepas epakon sorong atraki tasbih tongkat ban tasbih kak dinto itigani kan maos Quran ngaji nyon sabora amba dinto pelat ketika saat ketika masih mondok di sini cedal lisan beliau. Syekhona Khalil tukah isang kuniin mainan, siapa baca Quran main-mainan. Dan kula as'ad baca tak bisa pada engki tak bisa. Pelat dan kula anganga langsung masuk jumpa gelunu yakin gak guru mantap alhamdulillah. Dan ini kabar musa mangken kan kira umpan lu ngotai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa napa pasera si ajopa lesan si ajopa pasera si maos kadinto pasera si narema tuti guru na ikhlas murid na ikhlas asampung pada ikhlas mustajab. Akhir kalakuan na pas beres pelet kadinto pakon ya kibah tongkat dia ka Hasim Asy'ari bantau engki ya edimah Jombang amak tahu engki toman depa toman azyar edimah semaan karas cukir semaan cukir oh iya bener tebu ireng berangkat kan dengan perjalanan ampun ni cale cak kocai dengan surga Jepang Arab ada majnun ada kaipun ada nak kanak muda ni kinda ki ngoda nak tongkat bodo si ngocak ada waliullah tak itu deh dekat dinto perjalanan ke As'ad memegang amanah gurunya teladan bagi kita mun pun nekuk wasiat perjuangan guru cek le tolian si mochi teki keluk si nyale sara keluk tikal pun si penting amanan depak dekat tujuan
Alhamdulillah. Depak kata wiran. Timpon iparengati. Pas ibaca. Wama tilka biyaminika ya Musa. Kak itu isyarah bahwa NU adalah tongkat kepemimpinan. Siapakah yang selayaknya memegang tongkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah yang berkarakter seperti Nabi Musa, Nabi dan Rasul Kalimullah. Kak itu ampun sopo. Gusti Kanjeng Nabi sudah meninggalkan kita 15 abad yang silam. Maka nyaris tidak ada yang bisa memegang tongkat seperti tongkat Nabi Musa. Lalu siapakah? Maka ada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Inilah kemudian dengan cerdas Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz menambahkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ditanya aki sareng hatotos anapa mak pas kutu badan Nahdlah engking ya tak sakapina ulama andi semangat Nahdlah bangkit untuk melawan penjajahan. Jadi tak sakapina ulama itu paringi rezeki mujahadah keangkui melawan kolonial Belanda dan para penjajah lainnya. Hanya orang-orang yang dipilih untuk berjuang, dan alhamdulillah seluruh yang ada dalam struktur kepengurusan adalah murid dari Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Kiai Haji Ridwan yang satu masa mondok di Syekhona bersama Kiai Haji Mas Alwi. Beliaulah yang kemudian istikharah setelah salat. Beliau melihat antara tidur dan sadar ada bintang besar dikitari oleh 8 bintang lainnya, di tengah-tengah ada bola dunia. Kali itu ki sobong tulisan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, lukis sareng beliau. Kompor bumi. Beliau Kiai Ridwan kak itu seniman, ulama yang seniman. Bintangnya besar, kemudian ada 4, 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri, 2 di bawah, 2 di sebelah kanan dan kiri bagian bawah. Nah, samaran itu pada usul dari Mas Alwi tambahi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampun arempek deka santri Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani Sidiri Sidogiri Pasuruan Kiai Haji Mas Nawawi Nur Hasan pakon tambah kenika tambah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka kemudian dilukislah tampar yang melingkar. Tetapi saran nasihat dari Kiai Haji Mas Nawawi Sidogiri, cek pate seret tambarna panorga makli setuju bisa irakok bisa iacung. Alhamdulillah. Maka tawassut moderat ini adalah terwakili dalam simbol lambang tampar yang ada pada bola dunia. Terakhir para Rabu saja. Dan gue tapangki sareng putrana Kiai Mujib bin Kiai Ridwan. Kiai Mujib berarti putra dari Kiai Ridwan, si nulis lambang ilmu. Putrana basira Gus Salahuddin Mujib Ridwan. Ki benda.
Esor paja. Kak dito cerita. Kay Maimun Zubair korang rakira 20 hari si berangkat ke Mekah. Pas wafat ng Mekah. Posangnya re putra na kay Mujib Ridwan. Sariaki. Siapa? Foto na kay Ridwan. Ampun yang sari. Sampai ipangki Kiai Salahuddin bin Mujib Ridwan. Singkat cerita, Kiai Salahuddin ini Gus Solah ditanya, bagaimana ceritanya lambang NU? Cerita aki nggak kena. Si istikharah Kak Dito Ridwan oleh pakon dari Hadratus Syekh. Muncul bola dunia bintang sasanga. Pas etambai sareng Kiai Haji Mas Alwi tolesan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pasira senores Ridwan. Sinambay tampar Kiai Mas Nawawi Sidogiri. Lengkap. Satu murid dari Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Siapa nikah macet para Rabu saja. Manabi orang alim artikel dunia sobung sebisa abadai ilmu na kaangkuin terus aki perjuangan na satu sosok Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani tidak bisa terwakili karomah keilmuan dan strategi perjuangannya kecuali secara kolektif bersama-sama dibagi-bagi kepada seluruh santrinya. Enggi siapa ngajukan mana bisa mangken gak dinto apa napa santri cek benyaan tak kati zaman timin santri kun 100 pada sekun 300 cek bangga. Oh, pesantren banyak santri kak dinto sangkuna. Keng pola na sobong si madai ilmu na si sepoh ekem budi ikaraputi jadi banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muntimin cukup. Syekhona andik santri Hadratus Syekh cukup. Syekhona andik santri ke Wahab cukup. Syekhona andik santri para ulama, para mujahidin, para kiai-kiai senyebar dengan tanah Cibamatur. Alhamdulillah. Tetapi hari ini siapakah yang akan bisa meneruskan perjuangan Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani? Nyaris tidak ditemukan sosok satu orang yang bisa melanjutkan perjuangannya kecuali secara berjamaah, secara kolektif. Maka kita bersama-sama melanjutkan perjuangan Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Semoga mendapatkan keberkahan dari beliau dan kelak bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pamungkas para Rabu saja. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Apakah kita cukup bangga dengan sejarah masa lalu? Ampun, cak kun nganten lagi bangga sepo, cak kun nganten lagi manakib sejarah kejayaan masa silam. Kita harus mencari situs-situs sejarah peradaban ini, menapaktilasi jejak-jejak manuskrip naskah-naskah beliau, himpun lagi, acum boleh, mangkana munyare manakib Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani, maka harus melihat bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, harus melihat bagaimana Kiai Wahab Hasbullah, harus melihat bagaimana Kiai Ibrahim Samsul Arifin Sukaraja, harus melihat bagaimana Kiai Syafaat Blok Agung,
harus melihat Kiai Abbas Sempu Banyuwangi, harus melihat kiai-kiai dan seluruh para ulama yang ada di tanah Jawa Madura, barulah kita bisa menemukan sosok sempurna satu orang, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah tugas kita ke depan. Santri-santri harus membantu perjuangan para dzurriyyah keluarga besar Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ini adalah pengabdian kita hari ini. Kalau dulu Kiai As'ad membawa tongkat dan tasbih, maka kita hari ini menjaga tongkat dan tasbih dalam bentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita rawat, kita pertahankan apa yang telah digariskan oleh Hadratus Syekh, Khittatus Salah ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertahankan sesuai dengan Madzhabul Arba'ah dan ikut akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, serta berada di jalur garis tasawuf Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah bingkai dari pemikiran perjuangan Hadratus Syekh yang merupakan terjemahan dari isyarah Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Semoga kita senantiasa berada dalam rombongan beliau hingga nanti bertemu dengan Sayyidil Wujud, pemegang bendera Liwaul Hamdi, baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat dan minum dari telaga beliau melalui tangan beliau yang mulia menuju pintu surga. Selamat melintasi as-sirat ala matni jahannam dan berada di saf pertama umat Sayyidina Muhammad bersama beliau memasuki pintu surga Allah. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita dipersilahkan memasuki surga Allah dengan ucapan salam, selamat datang, masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah ala ma nawa Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Al-Fatihah.